Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah pelaku maksiat yang jasadnya dibuang tapi dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus jenazah seorang lelaki pelaku maksiat semasa hidupnya. Namun kala mengurus jenazah lelaki tersebut, Nabi Musa alaihi salam ditunjukkan oleh Allah berupa akhir yang baik atau husnul khatimah pada jenazahnya. Dinukil dari riwayat hadis dalam kitab Ushfuriyah, karya Syekh Ahmad bin Abu Bakar al-Ushfuri, Nabi Musa alaihi salam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus jenazah seorang lelaki di pembuangan sampah. Diketahui warga di perkampungan tersebut membuangnya dan tidak ada yang mau mengurusnya karena perilaku fasik almarhum. Wahai Musa, di suatu perkampungan ada seorang lelaki mati di pembuangan sampah. Ia adalah salah satu di antara kekasihku, namun para tetangganya tidak mau memandikan, mengafani dan menguburkannya. Karena itu pergilah, mandikan, kafani, solati, dan kuburkanlah sewajarnya. Sesampai Nabi Musa alaihissalam di perkampungan itu, beliau pun mulai menanyai warga tentang keberadaan si jenazah. Saat warga perkampungan mengabarkan bahwa jenazah dibuang di pembuangan sampah, mereka juga menceritakan perilaku si jenazah semasa hidup. Nabi Musa alaihissalam mendengar banyak informasi mengenai perilaku buruk si jenazah pun bermunajat kepada Allah. Ia berkata, "Tuhanku, Engkau memerintahkanku untuk menguburkannya dan mensolatinya, padahal orang-orang menyaksikan keburukannya. Engkau lebih tahu daripada mereka tentang pujian dan cercaan." Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membenarkan informasi tentang perilaku buruk jenazah yang didengarnya. Namun Allah juga menunjukkan amalan terakhir yang dilakukan oleh jenazah lelaki tersebut sebelum ia menemui ajalnya. Usut punya usut, amalan terakhir yang dilakukan oleh lelaki tersebut adalah memohon ampun kepada Allah. Menurut riwayat, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh lelaki tersebut di hari-hari terakhirnya. Pertama, lelaki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya juga aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati itu, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk dan iblis. Karena itu ampunilah aku." Kedua, sang lelaki juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik. Meski demikian, ia juga pernah berada di sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. "Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik." Hingga doa terakhir yang dipanjatkan lelaki tersebut adalah pernyataan dirinya yang berjanji akan mendahulukan hajat orang soleh dibanding orang yang fasik. Di samping itu, ia juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa terakhirnya. "Wahai Tuhanku, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan musuhku dalam musuhmu akan sedih. Begitupun sebaliknya. Dan aku pun tahu bahwa kegembiraan para kekasih kepadamu lebih Engkau senangi daripada kegembiraan setan-setan dan pengikutnya. Karena itu ampunilah dosa-dosaku, ya Allah." Sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni dosa-dosa jenazah lelaki tersebut karena amal terakhir yang dilakukannya. Mengenai hal ini, Rasulullah juga mengabarkan dalam hadis bahwa amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dari Abu Umamah al-Bahilil disebutkan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan membuatnya banyak beramal. Beliau ditanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum mati, kemudian dia dicabut dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.